Wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Eka Siltani dengan NIM 200 2001. Saya merupakan mahasiswi dari program studi Agroteknologi Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Pada video kali ini saya akan menampilkan video hasil kegiatan praktikum dari mata kuliah Manajemen Perkebunan Kelapa Sawit. Nah, sekian hasil perkenalan saya. Berikut saya lanjutkan hasil kegiatan praktikum merupakan komoditas. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor yang cukup berpengaruh bagi perekonomian Indonesia. Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika Barat sejak tahun 1910, namun justru tanaman ini sangat tumbuh subur di Indonesia dan menjadi mata pencarian yang sangat menguntungkan bagi masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Di akar dari tumbuhan kelapa sawit ini tergolong ke dalam akar serabut yang arah akarnya menuju ke bawah atau biasa disebut sebagai geotropis dan ke arah samping. Dari tanaman kelapa sawit memiliki diameter sekitar 25-75 cm. Tanaman kelapa sawit memiliki batang tunggal yang perkembangannya dipengaruhi oleh ekologis dan lingkungan sekitar dengan juga faktor genetik. Batang dari kelapa sawit dapat mencapai tinggi sekiranya 15-18 meter. Jadi sebelum dia dibuahi, ketika dia keluar dari situ disebut masing-masing itunya tuh jalan betina. Bisa dipahami yang lain? Ya. Daunnya belum membuka, pasti paling atas. Yang tengah tuh aja. Ya, jelas Yang bagian atas yang daunnya belum gini, masih lurus. masih kuncup lah. Itu disebut dengan daun tombak. Yang kita ambil adalah pelepah, ya, yang di bagian tusuk ikan. Ya, di kiri dan 3 lembar daun di kanan. Ya, kemudian kita potong daun ini, potong. Kanan. Kemudian dipotong 30 cm. Ini potong mungkin ini kan terlalu keras. Nah, mungkin kita sisakan ini agak 20 cm dari pangkal batang. Kemudian kita ambil sebanyak 30 cm. Ya, ini juga 30 cm. Cukup satu mewakili, dan itu tidak setiap pokok adalah buah yang satu tandanya tidak dibuahi secara keseluruhan. Tapi misalnya yang tidak dibuahi, tapi kayaknya di dekat pelepah nih, ya, dekat pelepah. Ini kalau dia membuka secara sempurna, makanya sawit yang bagus tuh yang pelepahnya ngembang. Ini kurang bagus, tengok tuh. Muncul kan? Hidup kan? Hidup. Tapi dia tidak membuka secara sempurna. Nah, kalau dia membuka secara sempurna, dia dibuahi juga sempurna. Nah, walaupun ini oke lah. Nah, buah landa adalah satu tandan yang tidak dibuahi secara sempurna. Sehingga nanti buahnya kecil. Kemudian lagi yang namanya kecil otomatis isinya sedikit kan? Nah, yang namanya rendemen tuh isinya, isi minyaknya. Rendemen tuh artinya minyak yang diperoleh. Nah, kalau buahnya kecil, sebelah ini gede, sebelah ini kecil, tentu nggak sempurna kan, nggak full bulat kan? Ya, buahnya di situ yang menyebabkan menurunnya rendemen. Rendemen tuh apa nih? Kandungan minyak. Ya, kandungan minyak dari suatu buah atau TBS berapa sih? Nah, ini kandungannya menjadi nipis namanya kan gitu. Nah, pasti asamnya mau kita cari kan? Nah, kalau yang buah sawit juga seperti itu. Ketika dia masih kecil, minyaknya masih sedikit. Ketika minyaknya sedikit,
lebih gelap. Semakin banyak minyaknya, ya, semakin besar bijinya, itu dia warna makin terang. Ya. Nah, ada berbagai macam jenis varietas sekarang kelapa sawit kita sebut dengan palm oil meal effluent, ya, POME. Nah, POME itu adalah hasil samping daripada pengolahan TBS. Sebagian akan jadi minyak atau yang kita sebut dengan speed oil, yang banyak bagian yang akan jadi limbah, yang cairnya kita sebut dengan POME. Nah, berapa sih POME yang harus kita berikan? Kita harus tahu dulu berapa kebutuhan dan berapa yang tersedia. Makanya untuk menganalisis berapa kebutuhan tanaman atau kelapa sawit di perkebunan dilakukan analisis dua. Ada namanya analisis tanah, ada namanya analisis daun. Ya. Kalau dia analisis tanah, maka untuk mengetahui berapa kandungan unsur hara yang tersedia di dalam tanah ini dilakukan LS. Daun kelapa sawit memiliki majemuk dengan warna hijau tua yang dilengkapi dengan pelepah berwarna hijau yang sedikit lebih muda dari warna daunnya. Morfologi bunga betina cenderung lebih besar dan lebih mekar, sedangkan bunga jantan lebih tampilnya yang lancip, mengerucut dan juga panjang. Antara bunga betina dan bunga jantan tumbuh dalam satu pohon yang sama, hanya saja letaknya terpisah satu sama lain. Keduanya tumbuh di bagian ketiak dari daun kelapa sawit. Bunga betina dan jantan memiliki waktu pematangan yang berbeda. Inilah yang menjadikan faktor kenapa jarangnya terjadi proses penyerbukan.